Kalau bahasa lebih lugasnya, nggak ada salahnya untuk merevisi tuntutan itu. Ke hati nurani. Ke hati nuraninya. Kembali ke khitoh. Kita. Khitohnya dia mewakili publik, mewakili korban, dan mewakili negara. JPU di Kerawang itu saya kira menjadi salah satu contoh yang bagus. Mau segera mengevaluasi dengan cara merevisi. Merevisi tuntutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini saya akan berbincang dan berdiskusi lebih jauh dan lebih tajam dan sangat kritis dengan sahabat saya ini. Beliau adalah Wakil Ketua LPSK, Pak Manager Nasution. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat tampak kuat nih Pak Manajer, harus semakin semangat. Wah, semangat. Tapi kelihatannya begini Pak Nasution ya. Pada saat kita semangat, kita kayaknya kecewa melihat tuntutan kemarin dari JPU. Kenapa saya katakan kita kecewa? Dan saya rasa bukan cuma saya sama Pak Nasution juga. Saya ingin mengatakan saya mewakili perasaan publik. Ya, betapa kecewanya kita karena kita melihat kok tuntutan memberi privilege, memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang harus bertanggung jawab terhadap pembunuhan Brigadir Joshua. Itu di satu pihak. Tapi di pihak lain, orang-orang yang membongkar ya, kasus ini dan mengorbankan segala-galanya justru dituntut jauh lebih besar. Jadi saya melihat ada ketidakadilan. Oleh karena itu saya ingin tanya nih Pak Nasution, bagaimana perasaan LPSK nih setelah melihat tuntutan jaksa penuntut umum yang dibacakan kemarin itu seolah-olah, bukan seolah-olah Pak, fakta tidak memberikan apresiasi sedikit pun kepada orang yang sebenarnya statusnya jadi GC. Dalam hal ini Eliezer. Bagaimana tanggapan Pak Nasution? Pak Abraham, kalau kita boleh mengekspresikan kemarahan, saya kira apa yang disampaikan oleh publik, keprihatinan yang muncul dari berbagai kalangan, termasuk sebetulnya LPSK. Kita prihatin ketika misalnya ada harapan baru di kalangan publik, kalau kita melihat profil polisi, kira-kira begitu ya. Polisi yang kemudian pandai membuat skenario diperankan oleh FS. Ada profil seorang polisi tanda kutip polisi yang baik, paling rendah dalam sistem kepangkatan kepolisian, pernah salah tapi mau bertaubat. Jadi orang yang sudah hijrah. Sudah hijrah dan ingin sebagai bentuk pertaubatan, kira-kira begitu, keinsafan, dia ingin mengikuti kesalahan yang dia buat itu dengan perbuatan baik, dengan cara mengungkap. Itu yang dalam istilah hukum perlindungan disebut sebagai saksi pelaku atau justice collaborator. Dia pelaku, tapi punya kesadaran, punya keinsafan, lalu kemudian ingin mengungkap siapa pelaku utamanya, karena dia tahu siapa pelaku utamanya, dan dia punya komitmen untuk kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membungkam siapa pelaku utamanya di setiap proses peradilan itu. Karena itu, kekecewaan publik, termasuk LPSK sebenarnya menyampaikan keprihatinan, mestinya kejujuran itu mendapat apresiasi. Soal kemudian ada salah, betul. Tapi orang salah yang kemudian insaf dan ingin mengungkap sebagai bentuk keinsafan, ada kesadaran untuk mengungkap siapa pelaku utamanya. Nah, karena itulah LPSK menerima dia sebagai justice collaborator. Pak Abraham, ini itu sudah datang ke LPSK sejak 13 Juli yang lalu. Eliezer ya? Eliezer sama PC. Membawa 3 LP dari Jakarta Selatan, resmi LP-nya. Dua LP. Satu tentang pembunuhan, dugaan pembunuhan. Yang kedua LP tentang kekerasan seksual. Walaupun publik mengenal dengan pelecehan, tapi sebetulnya istilah undang-undangnya kan kekerasan seksual, atau dalam pidana kita sebut dengan kesusilaan atau
Dalam beberapa pakar sering menyebut ini macam-macam, tetapi kira-kira dalam undang-undangnya adalah kekerasan seksual. Lalu kemudian waktu itu PC itu kita proses sampai kemudian akhirnya kita menyatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk terlindung LPSK. Berada ini itu sejak tanggal 13 sudah kita sampaikan, Mas, Anda itu sebetulnya tidak bisa kita lindungi karena Anda pelaku. Kecuali kalau Anda kemudian sebagai pelaku, tapi mau mengungkap siapa pelaku utamanya. Karena kita meyakini bahwa Anda itu bukan pelaku utama. Jadi dia berada ini kan pangkat terendah. Yang dia tembak itu brigadir. Itu tangganya sampai 8 tangga loh. Lalu kemudian yang merintah ini bintang 2, itu 18-19 tangga. Lalu kemudian disebut dia kemudian berhasil menembak dalam peristiwa tembak-menembak. Yang kita waktu itu meyakini bukan tembak-menembak, tapi memang ditembak. Itu tanggal 13, dia belum ambil. Lalu kemudian tanggal 8 Agustus, proses panjang pencarian kebenaran, dia buat pernyataan bahwa saya disuruh menembak. Nah, karena itu kita datangi. Kalau dalam istilah hukum perlindungan itu disebut kita melakukan penelahan. Nah, yang kita tanya apa? Anda betul menembak nggak? Betul. Dia ngaku menembak. Tapi kemudian dia sebut saya disuruh menembak. Anda tahu siapa yang nyuruh? Dia tahu. Kemudian kita tanya, Anda mau nggak menyebut siapa pelaku utama ini di setiap proses persidangan? Dia sebut mau. Tanggal 8 itu kemudian kita lindungi sebagai dengan sistem perlindungan darurat. Jadi resmi tanggal 8 ya? Tanggal 8 sudah kita lindungi. Darurat itu artinya Pak Abraham, 2 model perlindungan kita itu. Ada yang reguler, setiap Senin kita rapat, lalu kemudian kita putuskan diterima perlindungan atau tidak, setelah itu berlaku perlindungan. Tapi ada situasi tertentu demi keselamatan orang, kemudian tidak melalui sidang pimpinan, tapi persetujuan 2-3 orang pimpinan, sampai menunggu ada sidang. Nah, itu kita lindungi secara darurat sejak tanggal 8 sampai tanggal 10. Tanggal 10 kita rapat, lalu kemudian berlaku perlindungan tanggal seperti 8, biasa. tanggal 10 bulan berapa itu, Pak? Agustus. Agustus ya? Agustus. Setelah itulah kemudian itu menjadi terlindung LPSK dengan status hukum sebagai pelaku yang mau kerjasama atau justice kolaborator dengan 3 hak yang kita sampaikan. Dan itu kita resmikan. 1, dia mendapat perlindungan sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang 31 2014 itu. 1, dia perlindungan khusus. Waktu itu kita diskusi dengan teman-teman Barreskrim untuk kemudian kita tempatkan di situ. Karena LPSK nggak punya rutan khusus JC. Tidak punya rumah perlindungan Kalau rumah perlindungan kita punya rumah aman namanya. Safe house punya. Tapi rutan untuk JC belum. Karena berbeda antara safe house. Safe house itu bukan pelaku, korban atau saksi. Tapi kalau dia pelaku, tapi mau kerjasama, JC itu mestinya punya tempat khusus. Maka kita pinjamlah Barreskrim itu, rutannya. Dia perlakukan khusus di situ, 1 kamar sendiri, dan kemudian kita 3 shift LPSK mau melakukan perlindungan. Logistiknya kita supply. Karena kita menghitung, kalau sampai dia dikasih makan lalu diracuni, ini nambah baik Indonesia. Bukan hanya LPSK, bukan hanya kepolisian, tapi pertaruhan kehadapan kita sebagai bangsa. Maka sejak 8 Agustus itu, logistiknya disuplai oleh LPSK. Jadi semua makanan itu LPSK. Nggak ada dari luar ya? Nggak boleh. Kita nggak mau ngambil risiko. Tidak juga berasal dari makanan yang dimakan oleh rutan di kepolisian? Nggak tidak. Juga? Kita kita supply dari LPSK. Jadi ada juru masak kita yang khusus untuk menyiapkan makan berada itu sejak 8 Agustus. Yang kedua, secara medis kita siapkan dokter yang standby ketika diperlukan.
Yang ketiga, secara psikologis kita siapkan psikolog untuk menjaga. Karena kita memahami usia anak yang 24 tahun menghadapi situasi seperti ini gitu, itu memerlukan dukungan seperti itu. Psikolog tersedia. Tetapi dia juga punya hak psikososial. Psikososial itu kita tahu bahwa dia kesehatannya perlu dijaga, psikologisnya dijaga, tetapi sebetulnya spiritualnya juga harus dijaga. Sebagai Kristiani, kita memfasilitasi ada pendeta yang menguatkan Richard itu. Itu perlakuan khusus, perlindungan khusus. Nah, perlakuan khusus kita berikan, dan itu sebetulnya selama ini, alhamdulillah ya, teman-teman kejaksaan, teman-teman penyidik, itu sepakat. Perlakuan khusus antara lain pemberkasannya terpisah. Jadi terpisah antara dia dengan pelaku-pelaku yang lain. Bahkan setiap akan bertemu dengan pelaku yang lain, kita tanya, Anda siap bertemu apa enggak? Kalau dia menyatakan tidak siap, maka tidak dilaksanakan. Maka tidak dilakukan, pemeriksaannya harus terpisah. Begitu. Itu perlakuan khusus. Ya. Nah, sebetulnya yang ketiga, yang juga mandat undang-undang, itu adalah reward, penghargaan dalam bentuk pengurangan hukuman. Itu hak seorang GC. Nah, yang pertama, yang kedua ini sudah dengan, alhamdulillah dengan sukses, baik sampai sekarang, itu kita lakukan. Perlindungan khusus sudah, perlakuan khusus. Yang belum di luar kendali kita adalah pengurangan hukuman. Reward itu ya? Reward itu. Makanya, sedari awal kita sudah buat surat rekomendasi. Karena memang kewenangan kita memberi rekomendasi. Ke kejaksaan supaya diberi pengurangan hukuman dan dimuat dalam tuntutan. Hal yang sama juga kita sudah rekomendasikan ke majelis hakim untuk dipertimbangkan ketika nanti misalnya pengambilan keputusan. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Abraham tadi, kita selama ini koordinasinya bagus. Contohnya dengan penyidik, kita kerjasama sampai perlindungan begitu. Pemberkasan sampai semua proses baik di penyidik maupun di penuntutan. Jadi pengadilan itu, LPSK dengan terlindung ini punya tempat khusus. Artinya sudah diakomodir. Yang kemudian menjadi, kita terkejut luar biasa itu ketika tuntutan kemarin. Jadi LPSK terkejut ya, karena sudah memberikan rekomendasi kepada jaksa Ya. agar diberikan tuntutan. Dimuat yang dalam tuntutan. Ya. Itu sebagai salah satu bentuk reward ya. Reward. Tapi ternyata setelah kemarin pembacaan itu, Pak Nasution melihat bahwa rekomendasi itu sama sekali tidak dipenuhi. Ada bukan hanya soal sudut pandang, bukan hanya soal perspektif ya. Sebetulnya dalam undang-undang itu, Undang-Undang 31 2014, dan itu bukan undang-undang LPSK, itu undang-undang negara Republik Indonesia yang mestinya menjadi pedoman bagi semua aparat penegak hukum. Di situ dijelaskan bahwa seorang GC itu sebetulnya opsi tuntutannya itu kan cuma 3. Kalau mau pidana itu. 1, dia boleh dituntut dengan percobaan, pidana percobaan, atau perlakuan khusus dengan syarat tertentu, pidana khusus, atau dia dituntut dengan pidana, bahasa undang-undangnya itu yang lebih ringan dari pelaku-pelaku lain. Undang-undang di pasal 10A itu jelas, ayat 3, kemudian di penjelasannya itu diperjelas dibanding dengan terdakwa atau dengan pelaku-pelaku lainnya. Kalau dalam bahasa agama, nyanya itu takdiru huwa. Dari siapa? Dari Sambo, dari Kuat, dari PC, dari RR. Itu sebetulnya nggak perlu tafsir. Jadi artinya Pak Nasution mau mengatakan sebenarnya tanpa rekomendasi pun dari LPSK, kalau orang itu sudah berstatus sebagai GC, maka aparat penegak hukum harus berpedoman kepada aturan-aturan itu. Mestinya begitu, apalagi kalau ada rekomendasi. Ini yang kemudian kita bukan tidak menghargai kewenangan teman-teman. Penuntutan, itu kewenangan. Tapi kita semua mahasiswa Fakultas Hukum kan belajar, sebetulnya dalam sistem peradilan pidana kita, itu kan betul HAM terdakwa itu perlu dipertimbangkan.
Dan dia punya hak dihadirkan di situ untuk membela diri, bahkan punya penasihat hukum gitu loh. Tapi korban, siapa yang mewakili korban dalam sistem peradilan itu? Jaksa, Pak. Maka jaksa itu sebetulnya kalau ditanya mewakili siapa? Ya mewakili korban, mewakili keadilan publik, dan mewakili negara. Jadi ada 3 ya? Ada 3. Nah, pertanyaannya, ketika kemarin jaksa menuntut, dia mewakili siapa? Undang-undangnya jelas, ini bukan kata LPSK ya, Iya. tapi kata undang-undangnya itu kalaupun dituntut pidana, kalau nggak mau percobaan, nggak mau bersyarat, dituntut pidana tapi dengan tuntutan pidana yang lebih ringan Daripada pelaku pelaku lainnya. Kalau disebut hanya dengan Sambo, undang-undangnya tidak begitu. Iya. Pelaku lainnya. Nah, karena itu Isi 8 tahun ya? iya, Ironis, Eliezer sebagai GC 12 tahun. Apakah saya bisa katakan begini, Pak Nasution? Kalau kita melihat tadi undang-undang yang tadi Pak Nasution katakan itu, apakah ini bukan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum? Setelah menuntut berat Eliezer, karena ada aturan-aturan yang jelas tidak perlu ditafsirkan, itu kok dilanggar? saya kira Pak Abraham Samad besok boleh mengundang Komjak, Komisi Kejaksaan, untuk melihat, mengevaluasi ini gitu. Nah, karena itu sebetulnya LPSK sekali lagi bukan tidak menghargai, tapi kita ingin mengingatkan bahwa kita sebagai lembaga negara pelaksana undang-undang, kita ingin mengatakan bahwa undang-undangnya begini loh. Kalau ditanya apakah itu memenuhi persyaratan sebagai GC, meskipun kita sadar bahwa LPSK kan memang di hulu untuk merekomendasikan bahwa dia GC. Nanti pada akhirnya tentu di hakim. Tetapi yang ingin kita katakan bahwa berdasarkan penelaahan LPSK, penelaahan itu istilah hukum perlindungan ya. Hasil investigasi kita, hasil analisa kita, kesimpulan kita, satu, dia bukan pelaku utama. Yang kedua, kita meyakini dia punya pengetahuan yang cukup siapa pelaku utamanya. Yang ketiga, dia punya komitmen untuk menyampaikan, bekerja sama dengan aparat penegak hukum, untuk menyampaikan siapa pelaku utamanya. Itu 8 Agustus. Nah, itu kita buat dalam bentuk kontrak perjanjian. Kita terus pantau di setiap proses apakah dia komitmen dengan ini. Contoh ketika 8 Agustus, berapa hari kemudian dia dibond, dipinjam oleh Komnas HAM untuk dimintain keterangan. Kita dampingi. Pernyataan dia 8 Agustus dengan pertanyaan yang digali oleh teman-teman Komnas, itu berkesesuaian. Kita uji lagi ketika ada BAP, beberapa kali BAP di Barreskrim sebagai BAP tambahan. Berkesesuaian keterangan dia di kita dengan di BAP. Kemudian ada rekonstruksi di tempat kejadian perkara. Proses rekonstruksi kita dampingi. Apa yang dia sampaikan dan apa yang dia perankan, itu kita nilai berkesesuaian. Sampai kemudian kita ikuti persidangan terbuka itu. Apa yang dia sampaikan di persidangan sebagai fakta persidangan, itu berkesesuaian dengan apa yang dia sampaikan ke kita. Dengan begitu, kita melihat dia konsisten dengan apa yang dia sampaikan ke kita. Jadi Pak Nasution, LPSK kan mengamati proses jalannya persidangan. Setelah melihat jalannya persidangan, maka LPSK sangat yakin bahwa Eliezer konsisten terhadap apa yang telah diungkapkan sejak dari awal ke LPSK sampai persidangan. Itu artinya Pak Nasution mengatakan seorang Eliezer adalah orang yang jujur dalam mengungkapkan sebuah fakta. Kejujuran itu menjadi persyaratan utama menjadi seorang GC. Ketika LPSK mengatakan dia konsisten, artinya dia ngaku sebagai pelaku, tapi kemudian dia mengalami proses perenungan sehingga dia melakukan katakanlah keinsapan ya, bertaubat kalau dalam konteks agama. Pertaubatan dia itu diikuti dengan komitmen dia untuk membuat terang peristiwa ini, dengan mengungkap siapa
Siapa pelakunya, siapa Intelektualnya. iya, aktor intelektualnya dan skenario apa sesungguhnya yang ada. Dia buka semua loh. Dan publik kemudian dapat apa sesungguhnya yang terjadi. Gitu. Kalau bukan karena dia, tapi tentu bukan melanggar qadarullah, tetapi kalau bukan karena dia, belum tentu loh publik tersaji dengan informasi yang terang benderang terhadap kasus ini. Bisa jadi kita berada dalam suasana kegelapan dengan skenario awal itu. Nah, karena itu pertanyaan kita, pantaskah seorang Brada Richard Eliezer itu mendapat penghargaan dari sistem hukum kita? LPSK berpandangan sangat layak. Bukan membebaskan. Kalau soal membebaskan biar itu upaya penasihat hukum. Tapi mandatnya LPSK punya kewajiban hukum untuk menyampaikan kepada jaksa penuntut umum untuk mempertimbangkan dalam tuntutannya keringanan hukuman itu. Dan LPSK juga punya kewajiban hukum untuk menyampaikan rekomendasi kepada majelis hakim untuk kemudian mempertimbangkan putusan yang terbaik dan adil buat hanya korban, tapi juga buat Menarik tadi yang disampaikan Pak Nasution ini, bahwa seandainya saja seorang Eliezer tidak membuka fakta dari kasus kematian Joshua, maka ini kita akan menemukan kegelapannya. Kasus ini tidak akan terbongkar. Oleh karena itu, seharusnya aparat penegak hukum memberikan apresiasi terhadap kejujuran Eliezer yang mengungkap fakta sebenarnya dari kasus Sambo ini. Iya, persis. Sebetulnya ini momentum untuk Indonesia raya kita itu menghargai kejujuran. Menempatkan orang jujur yang patut dan pantas diapresiasi. Kalau kita mencoba melihat sejarah GC misalnya sedikit saja, kenapa GC itu dibutuhkan dan hadir ya? Kan kalau misalnya antara lain kan dulu tahun 70-an di Amerika itu apa yang dilakukan oleh para mafia dengan gerakan omerta itu kan, gerakan tutup mulut ya. Jadi semua tutup mulut, ikut skenario. Nah, karena itu kemudian norma GC ini masuk dalam sistem hukum Amerika untuk memberi penghargaan kepada siapapun yang mau buka mulut supaya peristiwanya menjadi terang. Itu satu-satunya terdakwa yang dan diakui juga oleh jaksa penuntut umum dalam konsiderannya. Iya, betul. Satu, itu dianggap sopan, dianggap jujur, dia sudah insaf, lalu minta maaf, keluarga sudah maafkan, dan dia penguak fakta. Penguak fakta itu sebetulnya itu yang disebut dengan justice collaborator. Dan di proses sebelumnya juga sudah diakui. Misalnya, dia diperkenankan loh, di tempat yang khusus, nggak dicampur dengan yang lain. Waktu pemberkasan, dia terpisah. Diakui semua ini. Di tuntutan, di konsideransinya, itu diakui semua. Yang belum muncul, dan itu tergambar di publik di tuntutannya. Nah, jadi padahal sebetulnya ini mahkotanya kita. Ini mahkotanya gitu. Yang kita khawatirkan Pak Abraham, kalau betul tadi Pak Abraham misalnya, kalau ini tidak kita renungkan bersama, maka ini menjadi siar ketakutan. Orang kemudian akan berpikir 1000 kali untuk berkata jujur. Karena kalaupun dia jujur untuk mengungkap fakta itu, nggak ada apresiasi. Bahkan orang, misalnya begini, dia kan konsisten dengan kejujurannya. Ada juga yang konsisten dengan kebohongan. Kan? Ini kan di sebelah sini ini konsisten dari awal sampai akhir kebohongan. Nah ini ada konsisten dengan kejujuran. Ini diapresiasi, ini enggak itu. Oke, jadi saya ingin katakan begini. Ini berbahaya sekali nih. Tuntutan berat yang dialamatkan kepada Eliezer yang sebenarnya sudah berstatus GC, ini akan membuat orang-orang yang kelak suatu ketika
akan memilih posisi menjadi GC, ini akan ketakutan ya. Ini yang kita khawatirkan. Akhirnya apa? Kejahatan tidak akan terungkap. Iya. Karena itu sebetulnya pelan-pelan kita ngomong. Yuk kita renungkan teman-teman kejaksaan. Nggak ada salahnya untuk merenungkan tuntutan itu. Kalau bahasa lebih lugasnya, nggak ada salahnya untuk merevisi tuntutan itu. Ada contoh bagus sebetulnya Pak Abraham. Kita ingat Pak Abraham dan kawan-kawan, publik ingatlah kasus Valencia atau Neng Sialim. Seorang ibu rumah tangga di Kerawang, masih setahun yang lalu, 2001. Ya, betul. Itu ketika suaminya pulang, mabuk-mabuk malam-malam, diomelin sama dia kan. Iya. Suaminya nggak terima, lalu lapor ke polisi. Iya. Kemudian dia dituntut oleh jaksa 1 tahun penjara. Pidananya 1 tahun. Tapi kan kemudian publik memberi masukan luar biasa. Memberi respon ya. Respon luar biasa bahwa ini publik merasa tidak adil. Loh kok istri yang kemudian dengan setia menunggu di rumah, lalu kemudian suaminya mabuk, pulang malam-malam ditegur, malah kok yang salah yang apa yang dilakukan oleh jaksa? Jaksa kita ini kembali ke fitrahnya. Ke hati nurani. Ke hati nuraninya. Kembali ke khitoh. Khitohnya dia mewakili publik, mewakili korban, dan mewakili negara untuk keadilan itu. Mewakili keadilan yang ada di dalam masyarakat. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh jaksa di Kerawang itu? Direvisi. Tuntutan itu menjadi pidana bebas. Bebas. Neng Sialim itu. Kalau kita berandai-andai ini, pengetahuan hukum yang dipunya, kemudian nurani cemerlang yang dipunya, dan kekuatan spiritual yang dipunya, JPU di Kerawang itu saya kira menjadi salah satu contoh yang bagus. Jadi kita masih berharap, bahkan publik, bahwa teman-teman di kejaksaan ini mau segera mengevaluasi dengan cara merevisi tuntutan sebelum saatnya hakim memutuskan. Itu satu. Tapi kita tentu sadar bahwa kita tahu persis bahwa keputusan terakhir tentu ada di hakim. Ya. LPSK tentu merekomendasikan kepada hakim untuk menjelaskan posisi E sebagai GC. Lalu kemudian tetap kita merekomendasikan agar ada reward terhadap E dalam bentuk keringanan hukuman. Sesuai dengan lembaga kita masih punya asa. Asa terhadap hakim. Fakta persidangan itu sudah jelas kok. Bahasa hakim kan jelas. Siapa yang kemudian terbiasa berbohong, siapa yang berbelit-belit, siapa yang tidak sopan di persidangan, siapa yang dianggap tidak kooperatif, begitu ya. Tentu kita berharap jaksa sekali lagi dengan kualitas ilmu hukum yang mereka punya. Lalu nurani yang mudah-mudahan sangat jernih, tajam begitu. Kemudian dengan kekuatan spiritual, mereka bisa menghadirkan keadilan karena mereka perwakilan pemberi keadilan Tuhan di muka bumi. Kalau ini terjadi, maka kita boleh punya asa. Orang-orang jujur akan dihargai di negeri ini. Jaksa-jaksa kita, insya Allah berikutnya akan kembali ke khitohnya, mewakili kepentingan keadilan bagi korban, keadilan bagi publik, dan tanggung jawab negara. Hakim, kita doakan begitu Pak Abraham. Berarti kalau misalnya saja jaksa tidak melakukan evaluasi terhadap tuntutan kepada Eliezer dan tetap kokoh memberikan tuntutan 12 tahun, ini sangat berbahaya ya Pak Nasution ya. Ini menjadi cerminan buruk bahwa betapa porak-porandanya dunia peradilan kita. Karena apa? Pelaku yang sesungguhnya itu bisa tuntutannya lebih ringan daripada orang yang sudah berstatus sebagai GC. Orang yang membongkar kejahatan ini, yang tadi Pak Nasution bilang, kalau seandainya tidak ada seorang Eliezer, maka hampir kita berkeyakinan bahwa kasus Sambo ini tidak akan terungkap. Skenario pertama akan jalan. Skenario pertama itu akan membebaskan. Tembak-menembak.
Oke, tembak menembak. Tembak menembak, maka kemudian E itu dianggap membela diri dan itu kemudian akan SP3. Karena itu ini belum terlambat sebetulnya. Saya kira harapan publik masih ada lah ya, optimisme masih lah, karena kita nggak boleh putus asa gitu. Bahwa yang paling, kalau bicara soal yang ideal, itu Kejaksaan Agung itu merevisi yang paling ideal, karena GC yang paling ideal itu masuk dalam tuntutan. Walaupun keputusannya di majelis hakim, tapi yang paling ideal itu masuk dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Kalau menurut saya Pak Nasution, yang mewakili perasaan publik harus dilakukan oleh jaksa ini, mengevaluasi. Kalau dia tidak melakukan ini, maka saya boleh katakan dia tidak punya rasa keadilan. Kira-kira seperti itu. Kita berdoa mudah-mudahan jadi begini. Beberapa kearifan klasik itu kan begini. Seorang pemimpin itu kan bukan hanya merasa serba bisa, tapi juga bisa merasa keadilan publik, bisa merasa keadilan korban, dan bisa merasa kepentingan kebenaran itu. Bagi LPSK sebetulnya bukan hanya soal ini sangat kasuistis, tapi ini sebetulnya menjadi momentum. Pertama untuk memperkenalkan barang baru ini, namanya justice collaborator gitu. Ini barang baru di kita. Melihat tingkat kejahatan, tindak pidana kita yang semakin serius, semakin terorganisir, dan semakin berkembang. Maka keberadaan seorang GC itu sangat kita butuhkan. Di semua tindak pidana, apalagi tindak pidana yang serius. Gitu. Jadi Pak Abraham, jadi saya kira kalau kita dulu belajar tentang ini, pembunuhan itu kejahatan enggak? Kalau orang menyebut enggak kejahatan serius, apalagi yang tertinggi di muka bumi ini selain nyawa ya. Karena itu sebetulnya GC itu dibutuhkan. Tetapi kalau ini kita nggak hati-hati, kita gagal mengkampanyekan barang baru ini. Marketing kita gagal. Kita susah payah memperkenalkan barang baru ini kemudian bisa ditangkap oleh pasar hukum kita. Kalau ada orang tahu kebenaran, dia pelaku nih, dia tahu sebetulnya pelaku utama dari kejahatan ini, dan kita dorong dia supaya mau menyampaikan siapa pelaku utama itu dengan iklan ini. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan sulit mengajak orang untuk mau mengambil sebagai GC. Dan saya kira kita di Fakultas Hukum akan mengalami kesulitan luar biasa untuk mengajarkan ini kepada mahasiswa kita. Ketika kita mengatakan, dalam sistem perlindungan saksi dan korban yang berlaku di dunia internasional dan di kita, itu GC itu salah satu subjek hukum yang bisa dilindungi oleh negara. Dan salah satu haknya adalah pemberian reward, pengurangan hukuman. Kalau ini tidak bisa kita wujudkan, maka agak sulit mengajak mahasiswa kita untuk meyakini teori ini. Gitu. Nah, gitu. Jadi memang efeknya luar biasa. Menarik nih Pak Nasution. Saya tiba-tiba berpikir bahwa kalau saja memang nanti pada akhirnya kejaksaan ini tetap bersikuku, tidak melakukan evaluasi terhadap tuntutan yang keliru, saya langsung menyatakan ini tuntutan yang keliru Pak Nasution. Karena kenapa? Seharusnya kan itu tadi sudah jelas di dalam aturannya bahwa yang serendah-rendahnya di situ harus dituntut paling rendah di antara pelaku-pelaku yang ada. Itu kan paling rendah tingkatannya. Tapi ini kan sama sekali kita lihat tidak terjadi. Oleh karena itu, maka saya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan kejaksaan ini sebenarnya adalah sesuatu yang mengandung penyimpangan, pelanggaran. Kira-kira begitu Pak Nasution. Kalau kita melihat beberapa kasus kayak tadi itu misalnya, bukan sesuatu yang buruk untuk melakukan evaluasi. Kasus Neng Sialim itu saya kira menjadi salah satu contoh teladan dari jaksa yang melakukan evaluasi. Itu diapresiasi luar biasa. Nah, karena itu kita berharap
tanpa sekali lagi bermaksud mencampuri kewenangan lembaga lain, ada baiknya melakukan perenungan, evaluasi, dan pada akhirnya merevisi itu. Lebih bagus begitu ketimbang sejarah peradaban hukum kita akan kemudian ini akan diingat oleh mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum seluruh Indonesia. Saya kira semua nonton ini, semua menyaksikan, semua mencermati apapun yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana kita yang terbaru ini gitu. Nah, karena itu ada baiknya melakukan evaluasi itu, Pak Abraham. Ya, jadi saya ingin katakan begini Pak Nasution. Ini kan kapasitas kita ini sebagai masyarakat ya, harus mengingatkan nih kejaksaan. Ya. Bukan ingin masuk lebih jauh mencampuri kewenangan. Ya. Tapi mewakili perasaan publik, kita mengingatkan bahwa ada sesuatu keadilan yang tidak dituangkan, ya, tidak dirumuskan di dalam tuntutan itu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Oleh karena itu, saya ingin tanyakan kepada Pak Nasution, apakah kira-kira menurut Pak Nasution ada sesuatu yang terjadi di tubuh kejaksaan ini sehingga dia mengambil jalan yang sebenarnya jalan itu sangat menyimpang jauh. Kenapa saya katakan sangat menyimpang jauh? Karena ini bertentangan dengan keadilan hukum. Jadi bukan saja bertentangan dengan perasaan keadilan yang ada di dalam masyarakat, tapi dia bertentangan dengan rasa keadilan hukum itu sendiri. Kalau kita membaca, ada yang tidak mau disebut polemik, tapi ya faktanya berpolemik ya. Ketika misalnya ada yang berpandangan, oh ini kan sudah diakomodir sebagai GC. Coba didaftarlah mulai dari perlindungan, sudah perlindungan khusus, perlakuan khusus sudah. Bahkan dalam tuntutan, dalam ini mazhab yang ini ya, mengatakan sudah diakomodir. Coba Anda bayangkan, ada orang dihukum mati, hukum seumur hidup. Lalu ada yang 8 tahun, gitu, ada yang 12. Kalau tidak diakomodir, katanya sama dengan hukuman seumur hidup. Ini cara pandang yang logika yang keliru menurut saya. Logika yang dibangun sengaja dalam dibangun konteks tuntutan ini dengan membuat logika ini kami klaster direct, FS dan E. Lalu yang indirect PC, kemudian KM sama RR. Kalau dibanding dengan indirect ini sudah mestinya dia atau 20 tahun gitu. Nah, logika ini sebetulnya bisa kita diskusikan dan bisa kita bantah. Undang-undangnya tidak buat klaster itu. Undang-undangnya seorang GC itu kalaupun dituntut dengan pidana yang lebih ringan dari pelaku-pelaku lainnya. Dia tidak menyebutkan bahwa lebih ringan dari intelektual dadernya atau pelaku. Tidak disebut itu. Dia cuma bilang pelaku-pelaku lainnya. Karena apa? Itulah filosofinya ada GC. Dia berani mengambil jalan terang di tengah-tengah perjalanan gelap sekelompok pelaku. Nah, kalau jalan gelap ini kan sudah diambil nih. Dia ambil jalan terang. Begitulah kira-kira dalam konteks GC itu. Dia kemudian tidak bisa disebut dengan kategori itu. Undang-undangnya tidak menyebut itu. Undang-undangnya cuma menyebut pelaku-pelaku ini dibagi dua saja. Pelaku yang mengambil tidak ikut GC dan non-GC. GC dan non-GC gitu loh. Kategorinya cuma itu dalam undang-undang itu. Pelaku-pelaku lainnya itu yang non-GC gitu. Sementara kalau GC itu ya dia dalam satu klaster gitu. Jadi Pak Nasution, ini ada apa di kejaksaan ini sampai dia melakukan ini? Ini kan mencederai rasa keadilan kita nih. Ada apa sebenarnya di kejaksaan ini? Belum terlambat untuk dievaluasi itu. Kalau untuk direvisi. Ya Kalau seandainya saja dia tidak mengevaluasi dengan cara melakukan revisi, ada apa dengan kejaksaan ini? Apakah dia mengikuti skenario awal? Tentu kita menghargai sudut pandang atau perspektifnya mereka. Tetapi sekali lagi kita ingin mengingatkan jati diri seorang jaksa. Jadi gini loh, saya menulis soal hak asasi manusia ya.
Dunia internasional itu sejak tahun 48 sudah mengenal hak korban dalam sistem peradilan pidana. Sejak 48. Kita memang baru mengenal korban itu sejak tahun 2006 dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebelumnya nggak pernah. Korban itu diwakili siapa? Ya teorinya diwakili oleh jaksa. Jaksa lah yang mewakili kepentingan korban, jaksa yang mewakili kepentingan masyarakat, dan jaksa yang mewakili negara untuk menegakkan keadilan. Boleh nggak kalau begitu? Jaksa mendengar bagaimana aspirasi dari korban dan keluarganya. Wajib hukumnya. Apa permintaan korban dan keluarganya? Terbuka di media, gitu. Nggak usah datang ke Jambi. Tersedia itu. Mereka ngikuti day to day, detik per detik persidangan itu. Kalau mau mewakili, satu. Yang kedua, keadilan publik. Nggak usah juga bikin riset terlalu jelimet. Sekarang tinggal saja. Teman-teman ya, coba kita inventaris, kita rekapitulasi. Lalu semua pendapat publik kita kompilasi itu. Bagaimana pendapat publik hari ini? Mudah. Nah, karena itu sekali lagi LPSK tentu sesuai dengan kewenangan kita mengingatkan undang-undang ini gini loh. Taat loh terhadap undang-undang. Undang-undang ini bukan undang-undang LPSK. Ini Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 13 2006 yang kemudian direvisi menjadi Undang 31 2014. Ini undang-undang yang bukan hanya berlaku buat LPSK tapi berlaku buat semua aparat penegak hukum. Dan aparat penegak hukum berkewajiban untuk mentaati isi dari undang-undang tersebut. Penyelenggara lembaga negara tugasnya itu menunaikan undang-undang, melaksanakan undang-undang, perintah undang-undang. LPSK juga cuma begitu, ya. Bahwa LPSK tidak dalam posisi menuntut, iya memang bukan kewenangan kita. Tapi kita punya kewenangan memberikan rekomendasi. Dan yang kita sampaikan rekomendasi LPSK. Gitu. Dan udah kita sampaikan secara resmi dalam etika kita bernegara, resmi suratnya. Rekomendasi kita. Sebagai pertanggungjawaban kepada publik, beribu kata kita sampaikan kepada publik tentang bagaimana kemudian rekomendasi LPSK itu. Saya kemarin Pak Abraham, itu 6 kali dimintain pendapat oleh wartawan. Saya nyampaikan ini sudah rasanya bukan 1000 kata. Untuk menyampaikan, ini loh kita harus melaksanakan undang-undang ini gitu. Dan rekomendasi itu sudah berulang-ulang ya disampaikan kepada kejaksaan. Resmi sebagai kewajiban administrasi bernegara kita, resmi kita buat surat. Dari awal sudah kita sampaikan, kita sosialisasikan betul apa itu GC, apa yang hak dari seorang GC, kemudian apa yang mesti dilakukan oleh LPSK, apa yang bisa dikoordinasikan dengan kejaksaan, apa yang bisa dikoordinasikan dengan teman kepolisian, apa dikoordinasikan dengan majelis hakim gitu. Kita sudah menyampaikan dari awal. Sebagai pertanggungjawaban publik, kita sudah menyampaikan bahwa perlindungan khusus sudah kita lakukan. Rutannya sudah aman sampai sekarang, alhamdulillah. Makannya terjamin, psikologisnya terjamin, spiritualnya juga kita fasilitasi. Kita sudah juga melakukan perlakuan khusus. Kalau dia diperiksa, kita dampingi. Kita pastikan dia nyaman dan aman memberikan keterangan. Tidak terintimidasi. Tidak intimidasi, tidak ada pertanyaan yang menjerat. Itu kita pastikan, karena itu hak dia. Gitu. Sebagai seorang GC. Seorang GC. Lalu kemudian terakhir permohonan LPSK, tolong, karena itu di luar kewenangan kita, kewenangan kita memberi rekomendasi, tolong para lembaga negara yang punya kewenangan untuk nuntut, masukkan dong rekomendasi ini dalam tuntutan. LPSK minta itu. Kami sedang tidak mencaci maki lembaga negara lain. Kami menghormati. Dan rekomendasi itu tidak diindahkan sama sekali dalam tuntutan ini ya? Kalau dalam perspektif penjelasan yang kita dengarkan, kalau dibanding dengan Sambo,
Ini 12 ini sudah sangat dipertimbangkan. Itu dalil mereka. Itu perspektifnya. Lalu kemudian kita sampaikan terima kasih, tapi yang dimaksud oleh undang-undang itu nggak begitu. Oke. Yang dimaksud oleh undang-undang itu, dia dituntut dengan pidana lebih ringan dari pelaku-pelaku lainnya. Nah, tinggal kita urut, kita daftar Pak Abraham. Ini. Loh, kok dia tidak yang terendah? Masih ada yang terendah. Sebetulnya itu yang dimaksud oleh LPSK dengan rekomendasi itu. LPSK salah menyampaikan itu. LPSK kemudian dianggap mengintervensi. Saya kira bukan konteksnya mengintervensi, enggak. Mengingatkan. Ini ada loh. Pasal 10A ayat 3 dan kemudian di penjelasan itu jelas. Bahasanya itu, saya nggak ngurangi nih. Yeah. Dia boleh dituntut dengan pidana percobaan, dia boleh dituntut dengan pidana bersyarat tertentu, atau dia dipidana dengan pidana lebih ringan ketimbang pelaku yang lain. Oke, sekarang dituntut. Maka kita ingatkan, undang-undangnya dia dengan tuntutan pidana yang lebih ringan ketimbang pelaku lainnya. Cuma itu kok permintaan LPSK begitu ya, bukan mau intervensi, enggak. Bukan permintaan yang di luar dari aturan hukum. Enggak, kita tidak dalam posisi itu. Terakhir Pak Nasution, Siap. karena kita dibatasi juga oleh waktu. Ya. Harapan terakhir LPSK bahwa kejaksaan mau melakukan evaluasi. Konkretnya kita minta direvisi. Jadi tuntutan. Seperti yang pernah dilakukan. Jadi ada presiden ya. Ya, ada presiden yang dekat ya, paling dekat 2021. Baru setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Kejaksaan Ya. masih ingat itu? Masih ingat pasti. Yang kedua, kalau direvisi tentu berarti masuk dalam tuntutan. Yang kedua, harapan kita, ini semuanya nanti keputusan akhir ada di majelis hakim. Kalau kita waktu belajar hukum dulu disebut hakim itu perwakilan Tuhan. Mudah-mudahan dengan kemampuan, kompetensi ilmu hukum yang mumpuni yang mereka miliki, kemudian nurani yang jernih, terang benderang, yang nuraninya hidup itu, kemudian kekuatan tidak tertutup ya, spiritualitasnya terjaga. Bolehlah kita berharap bahwa keadilan itu akan muncul bagi keluarga korban, bagi E yang mengambil jalan ini, lalu kemudian bagi publik. Dengan begitu kita berharap bisa meyakinkan orang di masa depan untuk mau mengambil jalan jujur itu, berkata jujur itu. Mudah-mudahan keadapan hukum kita akan muncul. Jadi konkretnya kalau direvisi, Eliezer sepantasnya dituntut berapa tahun? Di bawah pelaku lainnya. Kenapa saya nggak menyebut angka? Kalau saya menyebut angka, itu dengan mudah bisa ditafsirkan mengintervensi lembaga negara yang lain. Tapi kalau saya misalnya menyebut itu di bawah pelaku lainnya, begitulah bahasa undang-undang. Oke, terima kasih Pak Nasution atas edukasi yang telah diberikan kepada masyarakat kita. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih pendengar dan penonton channel Abraham Samad Speak Up. Sampai ketemu di episode berikutnya di dalam dialog dan edukasi selanjutnya. Terima kasih.